Salam sama saudara dan saudariku terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini. Dan dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan tentang Sang Cahaya yang telah pulang. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan. Gereja Katolik dan dunia saat ini berduka sangat mendalam karena Bapa Suci Paus Fransiskus telah pergi untuk selamanya ke hadirat Tuhan. Bapa Suci dijemput Sang Kekasih Maut pada hari Senin 21 April 2025 jam 07:35 waktu Vatikan dalam usia 88 tahun. Kita memang kehilangan seorang Bapa Suci yang sangat menginspirasi kita dalam banyak hal. Bapa Suci Paus Fransiskus yang lahir 17 Desember 1936, Sang Cahaya itu telah pulang ke keabadian. Ada banyak bentuk ucapan turut berduka cita atas kematian Bapa Suci. Ada banyak yang menulis rasa dukanya dalam bentuk kata-kata ucapan, puisi, atau tulisan kenangan kebersamaan dengannya, atau hanya sebatas mendengar, membaca tentang kisah hidup dan pengabdiannya. Ada juga yang mengekspresikan rasa duka, rasa kehilangannya dalam bentuk lagu. Satu lagu yang sangat indah tentang Paus Fransiskus dengan judul Cahaya yang Hilang. Lirik lagu itu sebagai berikut. Hari ini dunia terdiam. Sebuah nama yang agung berpulang. Paus Fransiskus, pelita kasih yang berjalan dengan hati bersih. Setiap kata jadi doa. Setiap senyum bawa cahaya. Dia ajarkan damai, cinta tanpa batas. Kini tinggal jejak yang abadi di atas kertas. Selamat jalan Bapa Suci. Engkau cahaya di hati kami, langkahmu tinggal di bumi, doamu terbang ke langit tinggi. Dari Roma ke pelosok negeri, namamu harum tak terganti, suara lembut menenangkan jiwa, menghapus luka, menyatukan kita. Selamat jalan Bapa Suci, engkau cahaya di hati kami, langkahmu tinggal di bumi, doamu terbang ke langit tinggi. Air mata ini bukan duka semata, tapi syukur atas cinta yang kau bawa. Kini kau kembali pada Sang Cahaya, damai, abadi selamanya. Paus Fransiskus, namamu hidup dalam jiwa, dalam doa-doa kami. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, Paus Fransiskus telah kembali kepada Sang Cahaya abadi. Dia memang telah pergi untuk selamanya, tapi kenangan terindah akan ajaran-ajarannya yang luar biasa, pesan-pesan spiritual, aksi-aksi kemanusiaan, teristimewa teladan hidupnya tetap abadi, tidak pernah lekang dimakan waktu. Bapa Suci, engkaulah cahaya di hati kami, karena telah menghadirkan Sang Cahaya sejati, Yesus Kristus, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan atau tindakan revolusionermu. Satu teks terakhir dari Paus Fransiskus adalah tentang kematian bukanlah akhir. Vatikan pada hari Selasa 22 April 2025, sehari setelah kematian Paus Fransiskus, telah menerbitkan teks yang belum pernah diketahui sebelumnya dari Paus Fransiskus. Dalam kata pengantar untuk sebuah buku yang ditulisnya pada 7 Februari, Paus yang meninggal pada hari Senin Paskah merenungkan tentang usia dan kematian. Kita tidak boleh takut dengan usia tua. Kita tidak boleh takut untuk menerima penuaan, tulis Fransiskus dalam teks tersebut yang merujuk pada buku Kardinal Angelo Scola, mantan Uskup Agung Milan, yang berjudul Menunggu Awal Baru yang akan segera terbit dalam bahasa Italia. Hidup adalah hidup dan mempercantik kenyataan berarti
mengkhianati kebenaran dari segala sesuatu. Lanjut Fransiskus dalam teks tersebut. Kita harus mengembalikan kebanggaan pada kata tua yang sering dianggap tidak sehat, kata Fransiskus. Karena mengatakan tua tidak berarti dibuang, seperti yang kadang-kadang diasumsikan oleh budaya penyortiran yang merendahkan. Mengatakan tua lebih berarti pengalaman, kebijaksanaan, kemampuan membedakan, renungan, mendengarkan, ketenangan. Nilai-nilai yang sangat kita butuhkan dalam hidup. Masalahnya bukanlah menjadi tua, tapi bagaimana cara menjadi tua. Masalahnya bukanlah bahwa, tetapi bagaimana cara menjadi tua. Masalahnya bukanlah bahwa, tetapi bagaimana seseorang menua. Jika kita menjalani masa hidup ini sebagai anugerah dan bukan dengan kemarahan, jika kita menyambut masa, meskipun lama, di mana kita mengalami kekuatan yang menurun, kelelahan tubuh yang meningkat, refleks yang tidak lagi sesuai dengan masa muda, dengan perasaan syukur, maka usia tua juga akan menjadi masa kehidupan, seperti yang diajarkan oleh Romano Guardini, yang benar-benar subur dan dapat memancarkan kebaikan-kebaikan. Setelah membahas tema usia dengan cara tersebut, Fransiskus akhirnya membahas tentang kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari segala sesuatu. Inilah awal yang baru, karena kehidupan abadi yang telah dialami oleh orang-orang yang saling mencintai di bumi adalah awal dari sesuatu yang tidak akan berakhir. Dan itulah sebabnya ini adalah awal baru, karena kita akan mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami sepenuhnya, yaitu keabadian. Dan itulah sebabnya ini adalah awal yang baru, karena kita akan mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami sepenuhnya, yaitu keabadian. Papa Paus Fransiskus telah kembali ke keabadian, sebab di sanalah tempat kita yang sesungguhnya. Tempat yang bukan buatan tangan manusia, tapi disediakan Tuhan bagi semua yang percaya kepadanya. Requiescat in pace Papa Francesco. Sabtu 26 April 2025, Papa Paus Fransiskus dimakamkan. Dia pergi dalam kesederhanaan, sesuai wasiatnya sendiri, bahwa makamnya hendaknya berada di tanah, sederhana, tanpa ornamen khusus, hanya memuat tulisan Fransiskus. Bapak Suci bahkan minta supaya seremoni pemakamannya harus sederhana. Dia sungguh menghayati hidup yang sederhana sampai mati. Kita percaya surga tempat terindah untuk Bapak Suci Paus Fransiskus. Doakan kami semua yang masih berziarah di muka bumi ini, Bapak Paus Fransiskus. Inilah harapan kami semua. Kami percaya bahwa harapan itu tidak pernah mengecewakan kami. Selamat jalan, Bapak Suci Paus Fransiskus. Tenanglah dalam keabadian di surga. Doakan kami semua. Amin.